karena pohonnya agak tinggi, jadi si bapak bawa gantar buat cuaknya, buat ambil buahnya. Sadayana, sebentar lagi teh masuk musim hujan. Jangan lupa tuh dibersihkan juga saluran airnya. Dicek juga genteng di rumah Sadayana. Mama langsung ngerjain sendiri. Udah biasa atuh ngerjain apa-apa sendiri. Lagi pula bakal kelamaan juga kalau mesti nungguin tukang dari kota. Alasan lainnya kalau ngerjain sendiri kan jadi irit atuh. Ini kenteng udah pada bocor. Terus dibenerin nih sebelum hujan. Mak, menuju naon sih didinya? Ya, maka makan kenteng, Neng. Bala locor masih hujan. Enggal gerabi palai angun solempat. Atuh, Neng, kudu kaleuweung ngalah solempat mah jauh ah. Cing makan kenteng ya bala locor. Terus terang apa abi nuju didam? Nya tuh kek mah pangalakeun kaleuweung. Sok we Neng amsan di bumi. Kek ngamasakeun ku mang kek. Sok amsan di bumi di ditu. Mohon. Susah kalau sudah berurusan sama ibu hamil, mesti diturutin. Kasihan atuh sama si jabang bayinya. Karena emak udah tahu rasanya ngidam, makanya sekarang emak mau bantuin si teteh buat nyari daun solempat di hutan. Enaknya di kampung mah segalanya ada. Kayak sekarang nih BBM naik, harga bahan makanan juga bakal ikutan naik. Ya udahlah, yang paling bener mah emak ke kebun atau ke hutan, cari bahan makanan yang bisa emak olah. Sadayana cari solempat itu harus menyusuri sungai, hutan kayak gini nih. Jadi nggak ada di kota, nggak ada di kampung. Jadi butuh perjuangan. Mak lagi nyusurin sungai nih, mau masuk hutan. Tapi ya bonusnya emak jadi bisa sekalian healing-healing di sungai, seger pisan. Apalagi di desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih ini, kampungnya masih alami. Berbagai tanaman tumbuh subur di sini. Zaman dulu mah nggak perlu jauh-jauh buat nyari solempat. Banyak yang nanam di deket rumah. Cuman karena peminatnya mulai jarang, akhirnya sekarang agak susah kalau mau nyari pucuk daun solempat yang rasanya manis dan gurih. Akhirnya setelah 2 jam masuk ke hutan, emak nemu juga nih sama daun solempat yang dicari. Sadayana, akhirnya nyampe juga emak. Aduh. Nah, ini yang dimaksud mak solempat. Hampir mirip dengan talas. Cuma kalau talas itu daunnya agak besaran, kalau ini mah kecil-kecil. Dari garisnya juga besaran daun talas, ini mah kecil. Nah, ini bisa dijadikan olahan masakan sama emak nanti. Sekarang emak mau ambil yang muda. Wah, letaknya ada di pinggiran tebing dan di bawahnya sungai. Kalau enggak hati-hati emak bisa jatuh ke sungai. Bahaya! Demi mengabulkan permintaan si teteh yang ngidam, apapun emak lakukan daya. Solempat ini memang masih satu keluarga dengan talas yang sering dijadikan tanaman hias. Hanya saja yang ini mah lebih lembut daunnya. Teksturnya manis gurih dengan sedikit rasa pahit di akhir.
aya wae geura teh. Keur sibuk juga kieu ge. Neken kenteng hoyong solempat. Mak kudu kaleuweung juga kieu. Alhamdulillah, akhirnya emak udah di kampung lagi euy. Gara-gara perjalanan jauh tadi, emak jadi ikutan lapar juga. Kayaknya enak juga nih kalau kita bikin tumis solempat jengkol. Nyata bahan-bahannya udah disiapin sama Teh Rani. Aya bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, tomat, dan penyedap alami seperti gula, garam, jeung lada. Jangan lupa kasih juga penambah selera makanan, jengkol dan bunga kecombrang. Hayu teh bantuin ngulek bumbunya ya. Kan asakan yang ieu kanggo si Neng ieu pasang tumisna. Emak mau motongin daun solempatnya heula. Solempat ini teh jangan dipandang sebelah mata. Asli banyak khasiatnya loh. Makan solempat teh bisa menjaga kadar gula tetap normal, mencegah penyakit jantung dan membantu menjaga berat badan agar tetap ideal. Emak-emak di rumah juga kudu inget, eta bocah jangan kebanyakan jajan atuh. Sekali-kali dimasakin sayur biar sehat, jadi nggak gampang sakit. Nah kalau udah siap bumbunya, sini biar emak yang numis. Nah langsung aja panasin minyaknya, abis itu tumis bumbu sampai harum. Masukkan si ati onta alias jengkol. Kesukaan emak ini mah. Nah, sekarang udah bisa masuk daun solempatnya. Mantep pisan, euy. Harum banget 11-12 kayak makanan yang dijual di restoran. Nah, pas udah mau matang masukin bunga kecombrangnya. Dijamin rasanya pasti makin raus, euy. Sadayana jangan kabita ya. Nih, emak udah matang. Tinggal dimakan. Mudah-mudahan gedenya enggak ngiler ya. Makan sayur solempat pedes di deket sungai begini sambil dengar suara gemericik air. Beuh, nikmat pisan sadayana. Daun solempatnya lembut pisan, rasanya gurih dan manis. Pas pisan dimasak bareng jengkol, raos pisan jadi nate. Gimana teh? Alhamdulillah udah keturutan ya ginamnya. Pokoknya mah kalau sama emak jangan khawatir, minta tolong apapun insya Allah emak bantuin. Emak enak kan rajin menolong dan tidak sombong, cuma makannya aja yang rada banyak. Kalau tadi jengkolnya dimasak bareng daun solempat, nah kalau yang ini teh sendirian aja jengkolnya. Emak mau masak semur jengkol nih sadayana, bahan-bahannya udah lengkap semua. Eits, emak mau ingetin, masak jengkol teh nggak bisa sembarangan. Pastikan sadayana sudah membersihkan kulit ari jengkol. Jangan sampai ada yang tersisa ya, karena ini yang bikin jengkol terasa pahit. Ini jengkolnya sudah matang, sudah direbus dan juga digeprek. Ini dia. Biasanya semakin tua jengkol rasanya semakin sedap. Emang sih jengkol tua lebih keras, tapi kalau direbus malah lebih cepat empuknya. Sekarang emak mau siapin bumbu semurnya nih. Pertama masukkan garam. Setelah itu cabai merahnya.
bawang putih, jahe, dan bawang merahnya. Kita tumbuk halus ya pemirsa. Ini teh udah jadi, bumbu andalan emak udah lolos kontrol. Buktinya keluarga emak ketagihan sama resep semur jengkol ala emak ini. Ya, setelah bumbunya halus, kita masukkan ketumbar. Dan ini lada. Oke, bumbunya udah halus nih Sadayana. Sekarang tinggal ditumis deh. Setelah itu kita goreng bumbunya. Diaduk-aduk biar matangnya rata. Oh iya, biar makin endul jangan lupa masukin tomat atuh, serai, lengkuas, daun salam, dan terakhir daun bawang. Saja kita aduk-aduk sampai bumbunya mengeluarkan aroma wangi ya pemirsa. Iya, hampir kelupaan. Masukin penyedap rasa, mecin, garam, dan gula merah. Pengalaman berkali-kali masak jengkol nggak usah diragukan lagi atuh. Ini takaran yang paling tepat, nggak bakal keasinan dah. Aduk-aduk lagi biar bumbunya tercampur rata. Kalau udah begini tinggal masukin jengki alias jengkol. Kita masukkan saja jengkolnya. Terakhir masukkan air secukupnya dan kecap manis ya. Kita tunggu sampai bumbunya mengental ya. Makan jengkol teh banyak pisan khasiatnya loh Sadayana. Bisa untuk mencegah anemia, menguatkan tulang dan gigi, serta mencegah penyakit jantung. Nah, urusan bau setelah makan jengkol itu sih gampang Sadayana. Tinggal minum air yang banyak. Minum kopi juga bisa dan mengunyah beras. Terakhir makan pete biar bau jengkolnya hilang. Bau petenya ada yang muncul. Tips yang terakhir bercanda ya Sadayana. Ada, ini dia semur jengkol buatan emak enak. Udah jadi nih Sadayana. Ini sih udah pasti raus pisan. Tuh, lihat jengkolnya menelegit euy. Hayo pecinta jengki pada ngiler nggak nih? Tapi ingat, makan jengkolnya jangan berlebihan ya, biar nggak kejengkolan. Sadayana pasti we lagi ketar-ketir ya. Karena harga BBM naik, takut harga bahan pangan juga ikutan naik. Sama tuh. Apalagi kalau udah minyak goreng yang naik. Pusing kepala Barbie. Kepala emak. Biasanya emak suka akalin caranya dengan menggoreng gak pakai minyak goreng, tapi pakai pasir. Iya, masaknya teh pakai pasir. Sadayana udah pernah coba. Kalau belum, sok tonton sampai habis. Emak kasih tahu caranya. Termasuk jenis makanan apa saja yang bisa dimasak pakai pasir. Sekarang emak ambil pasirnya heulanya. Saya akan mengambil pasir yang di sini saja. Soalnya di sini bagus dan bersih, lihat tuh. Ini pasirnya panas nih. Beruntung pisan jadi orang pesisir. Pasir melimpah apalagi jarak dari rumah emak ke pantai Pangandaran teh deket pisan. Jadi bisa kapan aja ambil pasir di sini untuk masak. Sekarang kita ayak dulu supaya pasirnya bersih. Nah, seperti ini nih. Untuk pasir yang dipakai untuk masak teh banyak macamnya. Sadayana bisa pakai pasir putih atau pasir hitam. Malah emak pernah dengar sekarang mah udah ada yang jual pasir khusus untuk masak loh. Namanya pasir sangrai. Pasirnya dibikin dari bahan pasir gunung berapi yang sudah dicuci bersih. Mantap euy. Apinya
diatur ya, jangan terlalu besar, cukup menggunakan baranya saja. Biasanya kalau apinya terlalu besar, wajannya nggak kuat, suka bolong. Supaya panasnya merata, pasirnya kita aduk-aduk seperti ini. Sebaiknya teh wajan yang dipakai terbuat dari tanah liat, lebih kuat menahan panasnya pasir. Jadi nggak bikin wajan jadi bolong. Kalau pakai wajan biasa, Emak saranin apinya jangan terlalu besar ya. Hari ini saya sudah menyiapkan 4 jenis makanan, yaitu kerupuk, jagung, kacang, dan yang terakhir telur biasa. Ini semua masih mentah ya. Nah, semua ini akan saya masak menggunakan pasir. Pasir teh bisa digunakan untuk menggoreng karena butiran pasir bisa menyerap panas api. Jadi bisa mematangkan bahan makanan. Yang paling sering kita dengar teh cuma kerupuk pasir aja ya. Biasanya disebut juga kerupuk melarat. Kerupuk pasir ini teh pertama kali dibikin tahun 1920-an di Kediri. Saat itu alasan menggoreng pakai pasir karena susahnya mendapatkan minyak goreng di masa penjajahan. Oh iya Sadayana, makanan yang digoreng pakai pasir teh bakal rendah kalori. Pas pisan buat emak yang lagi diet. Oh iya, rendah kolesterol juga loh. Tidak perlu menunggu lama, ini sudah matang karena pasirnya tadi sudah sangat panas. Nih, lihat hasil kerupuk yang sudah matang. Hasilnya sama kan kayak pakai minyak goreng? Kerupuknya tetap bisa mekar dan matang sempurna. Hasilnya juga nggak kalah renyah sama kerupuk yang digoreng dengan minyak goreng. Selanjutnya, Emak mau goreng brondong jagung pakai pasir. Caranya sama kayak goreng kerupuk tadi ya Sadayana. Diaduk terus biar nggak gosong. Yang ketiga, kita akan menyangrai kacang tanah. Wow. Iya, ini teh bisa disebut juga kacang sangrai. Makan kacang sangrai teh banyak manfaatnya. Bisa untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, hingga menurunkan berat badan loh. Lihat tuh, udah mulai mau mateng. Kelihatan tuh, kacang tanahnya udah mulai agak-agak kecoklatan. Kalau sudah berubah warna, segera diangkat ya kacangnya. Ini udah matang, sekarang kita angkat saja. Supaya pasirnya jatuh, lakukan cara seperti ini biar bersih. Nah, menu terakhir nih Sadayana, Emak mau goreng telur pakai pasir. Unik kan? Tentunya harus pakai alas dong. Emak gunakan daun pisang nih, lalu ceplokin deh telurnya di atas daun pisang. Tuh, telurnya perlahan berubah warna, mulai matang pinggirannya. Dibandingkan menggoreng kerupuk, brondong jagung, dan kacang, masak telur ini agak sedikit makan waktu. Kuncinya adalah sabar. Tada, masakannya sudah jadi. Saya memasak semua ini menggunakan pasir. Gak nyangka ya, 4 makanan ini dimasak pakai pasir. Buat Sadayana di rumah yang tertarik masak pakai pasir, sok we ditiru cara masak ala emak. Biarpun sedikit ribet tapi gak apa-apa, karena hasilnya pun lebih sehat. Mantap sih rantap, euy. Hari ini sama si bapak mau mencari bahan masakan di hutan. Pak, semangat ya Pak, carinya Pak. Aduh. Ayo. Demi bisa mendapatkan bahan masakan yang kita mau, si bapak sampai bawa bambu sepanjang itu Sadayana. Penasaran gak sama apa yang kita cari? Ada yang bisa tebak? Karena pohonnya agak tinggi, jadi si bapak bawa gantar buat cuaknya, buat ambil buahnya. Ayo. Buah apa ya kira-kira yang diambil harus pakai gantar sepanjang ini? Apa ini pohonnya Pak? Iya ini. Oh iya, ini Pak kulur. Kulur ya? Kulur. Tuh pohonnya. Tinggi banget, pohonnya tinggi banget.
Wow. Langsung makasih tahu deh. Iya, buah kulur. Ada yang udah tahu buah ini sebelumnya? Di tempat emak juga mulai langka pohonnya. Pohon kulur ini tingginya bisa sampai 15 meter. Bahkan lebih loh. Kalau dipanjat mah cari bahaya tuh. Meski bawa gantar, tetap harus usaha untuk mengambilnya. Soalnya buahnya ada di ujung pohon tuh. Buah kulur ini punya beberapa sebutan, salah satunya kluih. Kalau di tempat Sadayana namanya apa? Banyak yang bilang kulur teh mirip sukun dan durian. Kalau menurut mama bentuknya lebih mirip durian, sementara rasa daging buahnya mirip nangka muda. Pohon kulur ini tersebar di wilayah beriklim tropis. Nah, karena termasuk pohon keras, jadi permukaan batangnya mengeluarkan getah. Kalau getahnya yang lengket ini kena baju, bakal susah pisan menghilangkan nodanya. Golok ya Pak. Pelan-pelan. Waduh, ada sedikit masalah nih. Kalau cuma pakai gantar aja, susah pisan bikin si kulur lepas dari tangkainya. Tapi untungnya si bapak kreatif. Ujung gantarnya disambungkan dengan golok. 4 jempol buat bapak. Pantas emak kreatif, keturunan si bapak sih. Aduh, punten Pak. Aduh. Nih, udah nggak ada lagi Pak. Aduh, habis. Telur. Nah, ini dia yang dinamakan kulur. Nah, perbedaannya kulur sama sukun itu, kalau kulur nggak ada kalau sukun nggak ada durinya. Nah, kalau kulur ada kayak buah durian ya Pak. Buat emak sih, kulur lebih enak dari sukun. Apalagi kalau udah diolah jadi masakan. Mantap surata, apa tuh? Nanti emak tunjukin deh cara masaknya. Sekarang kita pulang, capek juga euy. Nah, untuk memasak kulur itu lebih bagus tuh yang agak muda seperti ini. Kalau yang tua tuh udah bonyok kayak gini, ini udah mateng. Jadi kalau memasak kulur itu bagusnya yang seperti ini. Yang muda, yang cukupan. Tuh. Sekarang tinggal mau rebus. Sekarang kita rebus selama 30 menit atau sampai empuk pokoknya malah. Supaya empuk, rebus buah kulur utuh yang sudah dikupas kulitnya selama setengah jam ya Sadayana. Jangan lupa setelah diangkat ditiriskan dan tunggu sampai dingin hulanya. Nah, yang terakhir sekarang mau suwir-suwir kecil-kecil. Gimana? Kira-kira udah pada bisa nebak belum? Mau masak apa? Kalau ada proses suwir-suwir begini. Untuk bijinya jangan dibuang ya. Ini enak banget. Rasanya kayak tewel, nangka gede ini kan. Iya betul. Emak mau masak abon dari buah kulur. Pokoknya mah nggak ada yang sia-sia. Hampir semua bagian dari buah kulur ini bisa dimakan. Kecuali ya kulitnya. Oke lah, sekarang emak lanjut siapin bumbunya. Ada kemiri, bawang merah, jahe, bawang putih, santan, serai, dan lengkuas yang sudah emak tumbuk dan parut. Sisanya jangan lupa gula garam lada. Terakhir gula merah. Kalau selama ini abon dibikin dari daging ayam atau sapi, emak mau bikin yang beda dari buah tuh. Nah, sekarang tumis bumbu halusnya sampai harum. Setelah itu masukkan laos dan bumbu lainnya. Setelah bumbu matang dan berubah warna seperti ini, tambahkan santan ya. Abon kulur bikinan emak bukan cuma manis, tapi juga gurih.
Sekarang masukkan kulur yang sudah disuwir-suwir. Buah kulur ini teh khasiatnya banyak Sadayana. Bisa mengatasi gangguan pencernaan dan juga menurunkan kadar kolesterol. Nah, sudah jadi. Ini dia abon buah kulur ala Emak Enah. Bentuknya mirip banget ya sama abon sapi, tinggal dibuktikan aja rasanya. Nah, kalau ini bijinya, ini cukup direbus aja beberapa menit, pokoknya sampai empuk banget, kalau bisa dimakan. Kayak durian, biji buah kulur juga bisa dimakan setelah direbus. Udah yuk, nggak usah kelamaan, langsung emak makan nih. Disatuin sama nasi. Tuh, kan ini satu. Ini nikmatnya luar biasa. Nasi hangat adalah kunci kenikmatan semua masakan Indonesia ya Sadayana. Tapi bumbu rempah Indonesia juga kunci supaya masakan kita jadi enak. Kalau emak makan udah sampai geleng-geleng kepala, itu tandanya raos pisan euy. Nah, beginilah cara membuat abon yang enak, sederhana bumbunya dari buah kulur. Walaupun sederhana bumbunya, dijamin mantep banget deh pokoknya. Dan nggak kalah daging, kayak nggak kalah enaknya sama daging sapi itu ya. Abon daging sapi itu dari benar-benar dari buah dan sayuran. Nggak kalah bergizi dan yang pasti lebih murah atuh. Sadayana pengen juga merasakan enaknya abon buah kulur ini. Ya dicoba atuh resep emak. Di pasar mah kayaknya ada yang jual buah kulur atau kului. Selamat mencoba ya. Sadayana suka bikin bala-bala alias bakwan di rumah nggak? Kalau emak teh sering bikin bala-bala buat camilan di rumah. Tapi kalau bala-bala jagung atau sayur kayaknya udah sering deh. Gimana kalau hari ini emak bikin bala-bala atau bakwannya yang beda dari yang lain? Emak mau bikin bakwan seafood. Mantap pisan pokoknya mah. Nih sebelum masak siapin dulu bahan-bahannya. Pertama-tama garam dulu, cukupnya saja. Lalu kita menumbuk ini bawang merah sama bawang putihnya 2 siung. Ya, kita tumbuk sampai halus. Nah, emak udah siapin tepung terigunya nih Sadayana. Campur dengan bumbu yang tadi udah dihaluskan ya, biar makin mantep. Jangan lupa tambahin penyedap rasa dan daun bawang. Terakhir, masukkan udang yang sudah dicuci bersih. Kalau tidak suka udang, kalian bisa menambahkan sayuran pengganti udangnya. Tambahkan air lalu aduk-aduk. Buat takaran airnya disesuaikan selera aja ya Sadayana. Pokoknya mah jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya. Lanjut, siapin minyak gorengnya ya. Tunggu sampai minyaknya panas. Nah, waktunya menggoreng. Taruh adonannya di wajan. Dilebarkan kayak gini ya Sadayana biar hasilnya bagus. Biarkan dulu supaya kering dan kriuk bakwannya. Baunya sudah tercium harum. Kalian pasti ngiler. Balik-balik bakwannya. Kayaknya udah matang nih bakwannya. Yuk langsung kita angkat aja. Jangan lupa tiriskan. Oh iya, biar bakwannya nggak sendirian, emak mau bikin sambal beledug biar makin endul. Kita masukkan dulu garam. Ya. Lalu kita tumbuk cabenya. Cabenya bisa digoreng, bisa enggak. Tapi kalau lebih enak itu digoreng dulu. Resep sambalnya bisa Sadayana tiru nih, dijamin bikin nagih euy. Kayaknya ini udah. Yap, kita tinggal masukin
wadah. Nah ini dia bakwan siput dan sambal beledugnya udah jadi. Rasanya gurih, renyah, pokoknya mah raos pisan euy. Cocok nih jadi teman makan siang, mantap surantap euy.